Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius pasal 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru, dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah ibadah berguna dalam segala hal. Ibadah berguna dalam segala hal. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian perikop dari surat Paulus yang pertama kepada Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 16 yang berjudul Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Dalam perikop ini dijelaskan bagaimana Paulus mempersiapkan Timotius untuk berhati-hati dalam menghadapi pengajar sesat. Karena dikatakan ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Lalu kemudian ada yang melarang orang kawin, lalu kemudian ada yang melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah dan penjelasannya. Kemudian ada juga digambarkan bagaimana harus berhati-hati dengan beragam ajaran-ajaran. Lalu kemudian ditegaskan, jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Apa yang mau kita renungkan dan pelajari dari bacaan pada hari ini? Yang pertama, lakukanlah latihan kehidupan rohani atau batiniah melebihi latihan kehidupan jasmani atau lahiriah. Lakukanlah latihan kehidupan rohani atau batiniah melebihi latihan kehidupan jasmani atau lahiriah. Dalam perjalanan kehidupan kita perlu melatih secara kehidupan jasmani, menjaga kesehatan, berolahraga, punya pola hidup yang baik, pola makan, pola istirahat, pola gerak, berbagai pola dalam kehidupan untuk menjaga kehidupan jasmani atau kehidupan lahiriah itu baik ya. Tetapi lebih dari itu, latihlah kehidupan rohani atau kehidupan batiniah kita. Karena kehidupan jasmani atau lahiriah itu sementara. Tetapi kehidupan rohani atau kehidupan batiniah itu jauh melebihi apa yang dicakup oleh kehidupan jasmani atau batiniah. Itu sebabnya Paulus melalui Timotius mengingatkan bahwa yang terutama adalah latihlah dirimu beribadah. Melebihi itu. Jika engkau sudah sungguh-sungguh melatih pola hidupmu dalam kehidupan jasmanimu, teratur makan, minum, istirahat, berolahraga, pola pikir diatur, dan berbagai hal lain untuk menjaga hidup yang sementara ini, maka lebih dari itulah, latihlah dirimu beribadah. Latihlah kehidupan rohani batiniahmu. Lebih dari itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa itu perlu dilatih lebih kehidupan batiniah atau kehidupan rohani itu
dilatih lebih. Karena yang kedua, sadarilah bahwa latihan kehidupan rohani atau batinia berdampak untuk kehidupan kini dan kehidupan yang akan datang. Sadarilah bahwa latihan kehidupan rohani atau batinia berdampak atau berpengaruh bagi kehidupan kita kini, bahkan kehidupan yang akan datang. Yang akan datang bahkan menyangkut atau sampai kepada kehidupan kekal. Ketika kita memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan dalam ibadah, ketika kita rindu bersekutu dengan Tuhan, beribadah, membaca firman-Nya, kita berkomunikasi dalam doa kepadanya, kita menyanyikan lagu-lagu pujian, memuji Tuhan, kita kemudian melihat karya-Nya melalui kebersamaan kita dalam kehidupan ini, bersama dengan manusia, bersama dengan ciptaan lainnya, melihat keadaan lingkungan di sekitar kita, ketika itu yang kita selalu hidupi dan pelihara dalam kehidupan kita, maka sebenarnya kita sedang memikirkan atau kita sedang memberi pengaruh bagi kehidupan kita kini dan masa yang akan datang. Kalau tadi kehidupan jasmani, pemazmur berkata 70-80. Kepada Musa Allah berkata di Kejadian 120 tahun. Tetapi ketika kita lebih mengutamakan latihan yang menyangkut kehidupan beribadah, batinia, rohani, maka itu tidak hanya menyangkut 70, 80, 120 tahun, tidak. Tetapi menyangkut kehidupan kini dan masa yang akan datang. Kehidupan kekal. Mengapa dikatakan kehidupan kini? Apa maksudnya? Latihan batinia atau rohani itu menyangkut kehidupan kekinian kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika bergaul karib dengan Tuhan, ketika kita datang kepadanya, maka kita dikuatkan menghadapi beragam pergumulan kehidupan kita yang terjadi kini, saat ini. Jika saat ini kita punya pergumulan berat, jika saat ini kita punya masalah, kita punya beban kehidupan yang tentu berbeda-beda setiap orangnya, tentu semua itu hanya akan dapat kita hadapi, kita atasi ketika kita memiliki kehidupan batinia, kehidupan rohani yang baik. Yaitu apa? Kita punya hubungan baik dengan Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita punya kekuatan, kita punya hikmat yang Tuhan berikan bagi kita menghadapi pergumulan kita, sehingga kita tidak dilindas, tidak kalah oleh pergumulan hidup kita. Tetapi kita bisa menghadapinya, bisa mengatasinya, bisa melampauinya, dan menjadi pemenang. Karena kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu makanya dikatakan kehidupan beribadah, kehidupan batinia, kehidupan rohani itu menyangkut kehidupan kini dan kehidupan yang akan datang. Apa yang kita lakukan saat ini menjadi arak-arakan kita menuju kehidupan yang akan datang. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hanya orang yang hidupnya kini di dalam Kristuslah, yang melatih dirinya beribadahlah, yang dekat, erat, melekat dengan Tuhanlah, yang kemudian akan menikmati juga kehidupan kekal. Makanya dikatakan, berikan waktu lebih untuk beribadah, untuk memiliki persekutuan yang baik dengan Tuhan. Saat ini mungkin kita punya beragam pergumulan. Setiap kita punya pergumulan yang berbeda. Dalam menghadapi pergumulan itu, kita perlu sehat secara jasmani. Iya, benar. Makan, minum yang teratur dan cukup, yang sehat. Istirahatlah, berolahragalah, olahlah pikiran kita. Tapi di atas semua itu, andalkan Tuhan menghadapi segalanya. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita punya semangat. Dan semangat itu juga yang akan mendorong kita untuk menghargai kehidupan.
ketika hubungan kita dengan Tuhan baik adanya, maka itu yang akan memampukan kita menghadapi beragam persoalan hidup kita. Karena kita tahu kita tidak sendiri, ada Tuhan yang menyertai kita. Dan itu akan memberikan energi yang baik bagi kita untuk juga bisa menjaga tubuh jasmani kita dan menikmati hari-hari kehidupan kita. Selamat berkarya, melaksanakan, merancangkan, mengharapkan berbagai hal sepanjang hari ini. Ingat, lebih dari hal-hal yang jasmani atau badan, lakukanlah hal-hal yang berhubungan dengan batinnya atau rohani. Sehingga hidup kita adalah kehidupan yang beribadah, karena ibadah yang sesungguhnya adalah totalitas kehidupan kita. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu, kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan, bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Padanya ada sukacita, nantikan saja waktunya. Bila kau tulus dan setia, Tuhan menolong segera. Ia beri berkat penuh yang tak terduga olehmu. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami agar kami senantiasa memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan di dalam ibadah kami, di dalam persekutuan kami, melebihi dari waktu dan perhatian yang kami berikan untuk kehidupan jasmani atau kehidupan badania. Sehingga Tuhan, ketika kami memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki kehidupan rohani batiniah yang baik, maka kami akan dimampukan menghadapi beragam pergumulan dalam hidup kami. Dan itu akan menyangkut kehidupan kami kini dan masa yang akan datang. Berkatilah kami agar kami dimampukan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan, seluruh hamba Tuhan, seluruh bangsa dan negara kami, pemerintah kami, keluarga kami dimanapun berada, khususnya bagi sesama kami yang masih mengalami pergumulan apapun itu, ya Tuhan, berbelas kasihlah bagi mereka agar mereka dimampukan melampaui segala sesuatunya dengan mengandalkan Tuhan saja. Segala apa yang kami harapkan dan rencanakan sepanjang hari ini, kami memohon hikmat dari Tuhan agar yang kami lakukan adalah yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kami dan sesama. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.